mementingkan kekuasaan pribadi. Jadi kita harus negosiasi di sini. Nah, pada saat ini Indonesia, ini seperti yang tadi Pak Robert katakan, meskipun secara tidak eksplisit Prabowo itu sebetulnya berpihak langsung di kerusuhan 98. Meskipun dia di tahun 75 belum jadi tokoh penting, belum jadi pendiri ya MUI segala macam. Tapi di tahun 98, Prabowo dengan biadabnya membiarkan itu terjadi. Prabowo ini kurang ajar, Pak. Ya, saya katakan semua kandidat pemilu 2024 ini kurang ajar semua. Anies kurang ajar, Ganjar kurang ajar, Prabowo juga kurang ajar. Makanya saya sepakatkan, saya tidak pernah berpolitik dan kontribusi dalam pemilu di RI. Saya katakan, sumpah demi Tuhan, saya tidak pernah ikut pemilu. Saya tidak akan ikut pemilu. Saya mengobservasi, karena saya hidup di negara lain. Jadi kalau kita bicara ya soal politik itu tadi, saya di sini membenarkan, karena di sini ada banyak kesalahpahaman. Benang merahnya kita di sini bukan saling menjatuhkan, tapi kita justru di sini saling ya mendukung. Ini dari tadi Pak Hari ini salah paham ini. Pak Hari di kolom chat ini salah paham. Kita tidak menjatuhkan sesamanya. Justru Pak Gajah Mada itu membenarkan kesalahan kita. Juga salah, tiga-tiganya salah, gitu ya. Ya, jadi ini sudah Ya, saya begini juga Mas Gregorius. Perlu diingat juga bahwa di saat itu, ya, di saat itu kan masih berkuasa waktu itu rezim Soeharto, ya. Dia itu kan anu Pangti, Panglima tertinggi, artinya dia ya. militer loh. Nah, itu. Nah, jadi eh, kalau misalnya memang waktu itu memang ABRI itu eh, sudah overdosis lah katanya ya, katakanlah, karena berkuasa di seluruh lini, ya, mulai dari apa mungkin dari camat ya sampai wali kota, gubernur, macam-macam itu dari ABRI kan paling banyak tuh yang berkuasa. Jadi eh, artinya apa? Artinya di saat kejadian tahun 98 itu memang benar-benar itu adalah eh, di karena situasi kondisi ekonomi waktu itu di Asia Tenggara, terutama di Thailand yang seperti disampaikan tadi, baht turun, nilai baht turun, rupiah juga naik ya dari itu. Ya memang karena itu kondisi ekonomi sehingga berpengaruh terhadap eh, apa ya di masyarakat ya, masyarakat bawah di grassroots itu Ya, waktu itu itu kan harga beras naik, harga ya itu macam-macam naik betul. lah. Ya, Sehingga eh, timbul kayak semacam kekecewaan dari masyarakat grassroots. Nah, setuju. hanya sayangnya waktu itu kejadiannya saya di Jakarta waktu itu. Hanya sayangnya waktu itu mereka itu melampiaskan kemarahannya mereka itu bukan ke pemerintah, malah ke anu ini ya minoritas. Ya itu aja yang menurut saya yang Ya. sangat salah besar itu. Tadi Oke. saya, nah ini Pak nih ya. Ini saya juga nyebut nih. Ini minoritas ini ya. Iya, yang lanjut Pak. Ya Halo. itu aja Pak. Ya, eh betul yang dikatakan Pak Franslisi. Pada waktu itu memang ini habis saya jelaskan ini terus ya langsung Gajah Mada aja yang langsung bicara di sini. Nah, Pak Wiranto selagi menjabat sebagai Menko Polhukam itu punya hubungan langsung ya untuk bertanggung jawab dalam kondisi itu karena pada saat itu kondisi tidak stabil. Namun kita mengetahui bahwa Wiranto tidak diketahui keberadaannya. Jadi dia adalah orang yang kabur, ya, tidak bertanggung jawab, tidak bisa health accountability, tidak bisa seperti tadi saya katakan ini di kesimpulannya ini, ya, mana ini, ya. Saya menggunakan kata health accountability. Tidak bisa dikatakan bertanggung jawab atas aksinya. Bahkan sampai hari ini belum ada klarifikasi.
Jadi saya kira kita perlu mempertanyakan ini. Makanya saya menyebutkan, karena kebetulan mereka berada di kelompok yang sama ya. Pemerintah pada saat itu juga militer. Karena pada saat itu pemerintah adalah militer. Anda harus pahami. Nah, makanya. Jadi saya tadi ada kan mengatakan Prabowo apa segala macam. Ya sebetulnya ini adalah di lingkungan yang sama, Pak. Jadi Prabowo baik itu dari keluarga Soeharto, Om Prabowo kan juga katanya itunya kan mantunya. Jadi mereka ini sebetulnya tahu, saling tahu, tapi nggak ada yang mau bertindak. Ya, jadi semuanya impoten. Udah harga berasnya naik, orang-orang di grassroots yang kasihan karena harga beras mahal. Sekarang yang digebukin orang minoritas. Kurang ajar begini pemerintahnya. Sekarang diem aja. Apa nggak kurang ajar? Tambah nggak kurang ajar kayak begini. Nah, dari situlah saya bisa menyimpulkan, Pak. Tidak ada pihak manapun yang bisa bertanggung jawab atas aksi ini. Tidak ada yang berhasil meredamkan situasi. Makanya bisa sampai bunuh-bunuhan ya. Ada mall dibakar, orang mati semua. Kurang ajar begini ini. Ya, di mana keadilannya? Ya, dari saya itu aja deh ya. Langsung kita lanjut ke Pak Gajah Mada, silakan. Ya, selamat sore. Ya, Ya, sore. Mas Ya, Mas Juragan Alexis. Tadi saya ya, kaget juga apa namanya Prabowo, pendukung Prabowo dibilang keparat. Ya, saya sih nggak apa-apa. Saya pendukung Prabowo, nggak, tapi Pak. boleh nggak? Kita diskusinya kekeluargaan, Pak. Kita boleh Oh, begini boleh. tapi bukan personal, Pak. Ya, gitu, Pak. Ya, jadi gini Ya, ya. Boleh ya, nggak saya tes Mas? Jadi saya itu sebenarnya bingung ya. Mungkin ini juga kritik kepada. Jadi kalau kemarin saya kritik Mas Juragan Alexis ini ya, pertamanya ngomongin kuda, lalu kesimpulannya kambing, jadi nggak ya, nyambung. Mungkin karena masih ya, muda ya. ya, Yang kalau yang sekarang itu sebenarnya kalau saya lihat ada 3 topik ya ya, yang ya, betul, diceritakan. Pak. Nah, sekarang satu-satu saya kejar aja ya. Ya, ya, boleh, Pak. Oke, berdasarkan jadi diskusinya bukan monolog ya. Saya tidak Ya, monolog, ya, tapi saya ya, menguji pemahaman Mas Juragan Alexis ini yang menurut saya masih istilahnya kalau ditaruh di forum begini akan berbahaya. Berbahaya buat Mas Juragan sendiri dan berbahaya juga buat orang yang benci Prabowo. Seolah-olah Prabowo itu salah ya. Jadi mengikuti yang sebenarnya tidak benar kalau menurut saya ya. Saya dulu juga nggak suka dengan Prabowo. Tapi setelah berangsur-angsur adalah banyak ceritanya panjang kalau diceritakan, tapi kita langsung saja kepada tujuan saya, yaitu ingin menguji Anda sendiri. Jadi kalau kemarin saya agak ragu-ragu nih, kan kalau yang paling dalam diskusi itu kan yang paling gampang itu, kalau udah ngomong kuda, kesimpulannya kuda. Entah kuda zebra, atau kuda Arab, atau kuda Mongol. Ya. Tapi kan kuda. Gitu ya. Tapi yang kemarin itu saya lihat kesimpulannya kambing. ya, Aduh, ini gimana? Ini kan udah di sekolah di Amerika jauh-jauh kok punya logika seperti itu. Nah, sekarang saya terulang lagi. Nah, jadi supaya sebenarnya yang ingin saya selamatkan channelnya, ya, supaya karena contoh ya, yang kemarin harus segera diralat bahwa ketika ada Robert Mawengkang mengatakan kesalahan ada pada Pangdam Brawijaya. Saya sendiri kan baru tahu, yaitu Jaya Suparman. Setelah saya cek, Pangdam Brawijaya ketika itu ya adalah Sudi Silalahi, bukan Jaya Suparman. Ya, ketika 3.000 laskar jihad di bawah pimpinan Jafar Umar Talib pergi ke Ambon. Saya mau ngomong bahwa channel ini saya sedang selamatkan dari Robert Mawengkang yang ngomong dulu tapi nggak ngecek data. Gitu. Sekarang Anda sendiri yang mau saya uji bahwa ngomongnya pakai data CIA, tapi sebenarnya CIA nggak ngomong itu. Jadi saya to the point nih, CIA nggak ngomong itu. Saya sudah lama tahu data CIA dibocorkan, ya, karena memang Amerika, ya, pada era tersebut, ya, pada era Soekarno lah, ya, yang sekarang dibuka oleh CIA, selalu atau banyak sekali menjatuhkan negara dunia ketiga pemerintahan. Kan kalau Amerika diganggu kan nggak mau. Ya, betul. Bagaimana kalau sekarang Biden diganggu, saya jatuhkan oleh misalnya oleh negara dunia ketiga atau oleh Rusia atau oleh Cina dengan dilakukan misalnya hacking.
sistem pemilunya itu sekarang kan sampai apa yang namanya Trump itu kan masih masuk pengadilan gara-gara serangan ke Capitol Hill kan, Ya, ke gedung DPR di Amerika. Ya. Berarti belum selesai. Saya Belum. mau ngomong bahwa Amerika itu, agenda Amerika ada menjatuhkan pemerintahan yang sah. Sebenarnya dokumen CIA itu bicara itu, bukan bicara Prabowo. Dia hanya ingin istilahnya pengakuan dosa. Pengakuan dosa bahwa kita dulu itu betul selalu menjatuhkan pemerintahan. Dan itu sebenarnya tidak etis, ya. Nah, dan masih dilakukan di zaman Irak gitu kan. Ternyata kan bohong juga kan. Tidak ada weapon of mass destruction itu kan, atau senjata pembunuhan massal itu tidak ada. Saya balik lagi kepada Mas ini ya, supaya benar channel ini, supaya kalau ngomong itu datanya akurat ya. Kalaupun salah ya segera dikoreksi gitu. Saya tidak setuju bahwa data CIA tadi menjelekkan Prabowo ya. Sebentar. Sebentar. Ini saya jelaskan dulu nih Pak. Bagian yang ini justru Bapak blunder. Saya tidak secara eksplisit mengatakan CIA berbicara mengenai Prabowo, tidak. Tetapi saya mengatakan bahwa jatuhnya Soekarno itu ada permainan CIA. Itu yang saya katakan. Konteks kita begitu. Oh iya itu. Kan artinya kan pemerintah Amerika dalam ini CIA. Jadi tentara Amerika itu dibagi. Ada Green Beret, ada Air Force, ada Navy, ada Army, ya. Ada CIA juga, jangan lupa. Gitu. Nah, itu justru mereka mau menggantikan, karena gini, mereka mau menguasai Indonesia, Pak. Jadi mereka butuh tokoh yang bisa diatur. Enggak, saya gini dong. Tadi kan gini, Mbak Juragan Alexis ini, Mas Juragan Alexis ya, menggunakan data CIA. Ya, betul. Yang saya tidak paham bahwa gara-gara itu jadi Prabowo dibilang pendukung Prabowo keparat, itu aja. Oke, kalau yang dari sini saya nggak gini dulu deh. Ini saya menjelaskannya tadi berdasarkan timeline yang ada di kepala saya. Saya kalau bicara ini paling suka pakai timeline karena supaya jelas dari sejarah paling lama dan ke yang paling akhir. Dalam sejarah kita bisa melihat ya, gulingnya Soekarno ini ada dari permainan CIA. Lalu juga naiknya Soeharto sebagai presiden kedua RI ini juga dimanipulasi dengan permainannya CIA. Nah, saya mengatakan apa hubungannya dengan Prabowo? Nah, begini saudara, Anda harus paham bahwa pada saat akhir-akhir menjabatnya Soeharto tidak mampu menjaga stabilisasi ekonomi, ya. Pada awalnya saya sebetulnya mendukung Soeharto di awal hingga pertengahan. Sebentar dulu. Kalau sebentar ya. Soeharto disalahkan karena tidak bisa menstabilisasi ekonomi ya. Itu kuncinya dulu. Nih. Ini saya mau begini dialognya jadi. Kita telah pada saat itu belum lama Soeharto mendapatkan julukan di majalah Asia kalau nggak salah ya, saya lupa namanya. Sebagai bukan Tiger Asia. Jadi dia itu memang macan Asia, masalah Asia pada era itu ya. Nah, Indonesia lebih hebat daripada Thailand. Ya. Jadi memang jadi waktu itu kita pertumbuhan ekonominya lagi bagus-bagusnya. Nah, lalu karena mata uang kita di-peg dengan dolar dengan kurs tetap, itu yang dihancurkan. Tetapi yang dihancurkan oleh George Soros sebenarnya bukan hanya Indonesia. Bank of England pun ya sebelumnya sudah dihancurkan oleh George Soros sehingga dalam satu hari dia untung $1 billion. Jadi artinya kalau bicara apa namanya melawan George Soros itu maksud saya Bank Inggris pun tidak bisa. Apalagi kalau tadi Mas Juragan Alexis ini ya membebankan kepada Soeharto ya tidak bisa menstabilkan. Ini masalah ada petualang. Jadi ada sebutlah trading geblek lah yang namanya si George Soros ini. Trading geblek ya. Dia tidak suka Asia maju sama seperti Amerika sekarang. Amerika tidak suka Cina maju. Makanya
ada namanya pembatasan ekspor teknologi Amerika. Itu Ya, ada main itu. curang Ya. sebenarnya. Untuk Zaman mitigasi. dulu yang digunakan George Soros karena Asia mau bangkit. Ya. Nah, karena kita masih pada bego, yang digunakan adalah forex trading. Ya, iya. Heeh. Setuju, Indo sepakat. dolar itu terhadap rupiah yang tadinya di bawah 1.000, 10.000 jauh, jadi 17.000. Ya, itu istilahnya tidak ada perusahaan yang bisa tahan karena kan pada saat itu utang luar negeri, karena mata uang kan di rupiah per dolar itu kan kursnya tetap. Banyak perusahaan yang meminjam dalam bentuk dolar, pada tumbang dong. Atau cicilan dalam bentuk dolar, tumbang. Pasti tumbang. Jadi kalau Soeharto pada waktu saat itu tidak tahan ya untuk menstabilkan, itu suatu hal yang wajar. Ya. Sama seperti kita menganggap wajar ketika tadi saya sebut Bank of England, Britania Raya kalah sama George Soros. Itu maksud Ya. saya. Ya, Pak, jadi oke. gimana? Boleh saya memberikan klarifikasi ya? Ya, boleh, Pak. Jadi begini, mungkin coba dilihat di dalam penjelasan ya mengenai bagaimana promosi daripada pertama ya, untuk saya correction untuk Gajah Mada. Jadi penaikan pangkat di zamannya Daik Bakhtiar dan Jajak Suparman itu di dalam era Megawati dan Enggak, Hamzah. yang jadi panglima Pak, yang mengizinkan Panglima Jihad pergi ke Ambon itu dengan 3.000 pasukannya, itu bukan Jaya Suparman, tetapi Sudi Silalahi. Sebelumnya itu Pak, coba dicek lagi lebih detail, tapi yang pasti di sini mereka berdua itu dianggap sukses di dalam melindungi dan justru memberikan suatu kesempatan untuk 3.000 jihad ke Ambon. Dan waktu itu kan panglimanya Jafar Umar Talib yang seharusnya digantung pulang dari Ambon, tapi sebaliknya dibawa ke Jakarta, bertemu langsung dengan Hamzahas dan bahkan ditampung oleh Hamzahas di kediamannya. Jadi itu enggak, kalau itunya setuju Pak Robert Maengkang, setuju saya. Jafar Umar Talib betul salah dong dijamu oleh Wapres. Tetapi militer yang bertanggung jawab ini setelah saya cek yang namanya Jaya Suparman itu hanya sampai 98. Jadi 98. Nah, di sinilah Pak, jadi begini. Jadi kaitan-kaitan ini kan sebelumnya memang sudah ada kompromi-kompromi daripada para militer ini yang sudah menuju ke sana. Jadi, kalau itu saya setuju Pak. Ini kan maksudnya satu-satu terkait Gajah nama Mada, orang supaya gitu. tidak begini Gajah Mada, supaya tidak salah paham. Satu-satu Pak Gajah Mada, supaya Pak Robert jangan ngulang-ulang terus, supaya selesai, baru nanti direspon Pak Gajah Mada. Lanjut. Ini Gajah Mada ya, karena sebelum 98 sebenarnya dari ABRI itu sudah banyak sekali persoalan-persoalan yang menuju kepada kekuatan-kekuatan khilafah. Antara lain pada waktu itu Kepala Staf Angkatan Darat itu Hartono ya, yang dari Madura, yang mereka sudah membentuk tentara hijau Pak. Oleh sebab itu sebenarnya itu sudah dimulai sebelum Silalahi. Jadi mereka kan biasanya itu bekas atasan itu bisa memberikan suatu bisikan kepada siapa yang menggantikan. Pokoknya program yang sudah diikuti. Dan kita juga perlu teliti. Kan kalau Silalahi itu kebanyakan mereka itu dari agama mayoritas lah yang istilahnya di Indonesia. Jadi itu semua ada berkaitan. Jadi saya tidak akan meritul apa yang menjadi bagian daripada sejarah di Indonesia yang membuat Indonesia kacau. Jadi di sini kita harus melihat secara proporsional ya. Memang si Jajak Suparman sudah bukan di dalam era, dia meninggalkan itu ya sekitar tahun itu. Yang menggantikan dia adalah ya sama, tapi yang dipromosi adalah Jajak Suparman. Nah, sebenarnya di sini adalah kesalahan dari Prabowo sendiri, karena Prabowo sendiri memang tidak merekomendasikan Johnny Lumintang. Yang layak kan sebenarnya Johnny Lumintang, karena Johnny Lumintang ini dia ditugaskan dalam keadaan darurat.
pada waktu pengambil alihan mahasiswa masuk di gedung DPR. Ya di sinilah sebenarnya kita melihat bahwa kelompok minoritas ini, khususnya mereka pejabat-pejabat yang level atas, hanya menjadi suatu korban dikala dalam keadaan darurat. Karena saya ingat sekali juga dulu peristiwa sebelumnya kan di Jakarta ada chaos yang ditempatkan siapa? Orang-orang yang memang mereka sengaja pasang kalau gagal ke mereka. Tapi setelah berhasil Johnny Lumentang 17 jam setelah itu langsung diganti. Dan ini Gus Dur menghendaki supaya Johnny Lumentang itu bisa menjadi Panglima Pangkostrat pada waktu itu. Tapi salah satu yang Nah ini ntar dulu nih. Kok jadi ke Gus Dur jadi Lumentang? Itu era Habibie Johnny Lumentang itu. Iya betul, tetapi Gus Dur sendiri. Nah ini ya, yang saya maksud itu. Nanti Pak Gajamada, sebentar Pak, sebentar Pak. Ini harus sebentar Pak. Penggalian. Ya, selesaikan dulu Pak Robert supaya tuntas. Satu-satu Gajah Mada ya, supaya tahu peralihan antara Habibie dengan Gus Dur ini adalah proses-proses yang cukup panjang yang sebenarnya Prabowo ingin kudeta pada waktu itu. Tapi saya jelaskan kemarin, ada Sintong Panjaitan di tempatnya si Habibie pada waktu itu. Sehingga ini tidak terjadi. Jadi memang sudah ada plot atau perencanaan selanjutnya. Sehingga orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran hijau ini dari militer sudah mengarah ke sana. Oleh sebab itu lolosnya 3.000 jihadis ke Ambon itu 3 armada Pak paling kurang, karena kalau armada yang sedang saja 1.000 terlalu banyak, jadi mungkin lebih bisa lolos. Jadi inilah sebagai klarifikasi supaya kita tidak menyelewengkan fakta sejarah dan juga kejadiannya ada. Nah tadi saya tidak sependapat dengan pandangan daripada Alexis ya, karena ya saya lihat memang melebar dari research akademisnya yang tidak lagi menjurus kepada kenyataan di Indonesia. Jadi saya nggak tahu mau ngambil dari mana. Masalah CIA, Soekarno jatuh dan lain-lain ini dia. Tapi fakta itu menyatakan bahwa kehancuran juga di Indonesia, faktor daripada Soekarno yang mencoba tunjuk gigi tidak lagi mengikuti sebenarnya pasaran dunia yang khususnya politik pada waktu itu, yang mana memang Amerika banyak pengaruhnya. Sehingga Soekarno pada waktu ini, saya jelaskan ini sesuai dengan sejarah ya, yang mungkin tidak ada pernah didengarkan. Pada kedatangan Soekarno tahun 57 di Washington, kebetulan dia didelay mungkin 10 menit diterima oleh Eisenhower pada waktu itu. Karena Eisenhower lagi ada pertemuan lebih penting daripada ketemu dengan Soekarno. Dia bertemu dengan Winston Churchill tahun 57. Sehingga, nah ini menurut saya punya pertanyaan kepada Cindy Adams yang menulis di bawah bendera revolusi. Dia menyatakan bahwa Soekarno ini seorang yang sangat emosional. Nah, dengan perasaan pribadinya ini merasa disepelekan oleh Eisenhower, dia merasa what the heck gitu ya, ini kira-kira begitu. Lalu dia mencoba untuk mempengaruhi negara-negara Afrika. Kan kita pernah dengar itu dia yang ada kekuatan dia buat the sport pada waktu itu Asian Games dan juga kekuatan Afrika yang mana dia mencoba untuk membuat dia sepertinya hebat, mau pisah dengan kekuatan Amerika. Sehingga mulai dari sanalah terjadi kan, dari tahun 57 dan tahun 65 dia jatuhkan. Jadi ya kita juga harus ngakui memang peran CIA di sana. Tetapi jangan lupa, kalau suatu negara yang tidak punya prinsip kenegaraannya, ya jangan salahkan dunia lain dong, sehingga kita tidak mengkambing hitamkan orang-orang yang punya itu. Jadi Gajah Mada juga mesti ini. Jadi saya tidak merujuk kepada pro Prabowo atau tidak ini. Prabowo pada waktu itu, kalau apalagi disinggung oleh Alexis tadi mengenai tahun 75 adalah pembentukan dari MUI ya, di mana memang si Prabowo belum ada. Tetapi tahun 98 dia berperan di mana adanya itu Mei, peristiwa Mei, di mana di belakang daripada itu adalah dia dan banyak Chinese yang merasa
ditekan pada waktu yang banyak korban. Jadi ya memang itu dosa-dosa yang akibat dari ini. Jadi sekarang ya kita tidak mau kampanye untuk siapa memilih siapa, tapi ya di Indonesia lah yang menentukan itu pemilih di Indonesia. Tapi yang kita ingin luruskan ini karena ini terlalu melebar. Ada CIA kaitan dengan Soekarno, ada Prabowo. Jadi mungkin ya pencerahan kita pada malam hari ini kita clearkan. Saya setuju supaya channel ini juga mempunyai suatu sasaran yang orang bisa dicerahkan dengan ini. Jadi ya sekali lagi saya tidak underestimate apa yang penjelas apa dari Jangan Pak ngomongnya Pak. Kenapa? Ya, Pak, langsung jangan begitu Pak, langsung jawab aja, jangan mengomentari ini. Ya, saya jawab ya. Saya menjawab apa yang gini dulu Pak. Ini Pak Robert, ini saya bantu klarifikasi dulu Pak. Kalau masalah Prabowo yang tadi saya mengkritik Prabowo, saya juga sebetulnya tidak mendukung siapapun. Ini kan di YouTube di mana-mana banyak yang bingung nih, oh saya pendukung Anies apa segala. Enggak. Saya hidup di Amerika, saya tidak berpolitik di Indonesia. Tetapi saya mengobservasi dinamika politik di Indonesia. Saya tidak ikut pemilu 2024 dan saya tidak pernah ikut pemilu kapanpun. Saya tidak pernah ikut pemilu meskipun saya punya KTP. Saya tidak pernah berpihak kepada Anies atau Ganjar juga. Jadi harus dipahami. Saya klarifikasi. Hanya karena saya mengkritik Prabowo bukan berarti saya mendukung Anies, bukan berarti saya mendukung Ganjar. Anda harus paham itu yang di YouTube yang di mana-mana ini. Nah, yang kedua, kalau masalah daripada CIA, sebetulnya poin saya di sini. Kemarin kan saya menyebutkan kenapa saya sebetulnya saya agak sedikit antisipasi ya dengan perannya Amerika bermain terlalu besar di Indonesia. Ya inilah jawabannya. Kita mengetahui bahwa Amerika ini meskipun negaranya ya saya katakan adidaya, tetapi ada beberapa tokoh yang justru ingin negara kita ini jadi miskin terus. Jadi ketika saya mengatakan bahwa Amerika ini ingin Indonesia miskin, ya memang faktanya begitu Pak. Meskipun saya hidup di Amerika, tetapi kita perlu check and balance di sini, ya. Demokrasi yang sehat ada check and balance. Jadi kalau kita bicara soal kekuasaan, ya politik, kita harus tahu kita perlu saingan di situ. Kita nggak bisa berkuasa sendiri tanpa saingan, karena nanti negaranya akan berakhir konflik. Karena kita ini yang terlalu mementingkan kekuasaan pribadi. Jadi kita harus negosiasi di sini. Nah, pada saat ini Indonesia, ini seperti yang tadi Pak Robert katakan, meskipun secara tidak eksplisit Prabowo itu sebetulnya berpihak langsung di kerusuhan 98. Meskipun dia di tahun 75 belum jadi tokoh penting, belum jadi pendiri MUI segala macam. Tapi di tahun 98, Prabowo dengan biadabnya membiarkan itu terjadi. Prabowo ini kurang ajar, Pak. Ya, saya katakan semua kandidat pemilu 2024 ini kurang ajar semua. Anies kurang ajar, Ganjar kurang ajar, Prabowo juga kurang ajar. Makanya saya sepakatkan, saya tidak pernah berpolitik dan kontribusi dalam pemilu di RI. Saya katakan, sumpah demi Tuhan, saya tidak pernah ikut pemilu. Saya tidak akan ikut pemilu. Saya mengobservasi, karena saya hidup di negara lain. Jadi kalau kita bicara ya soal politik itu tadi, saya di sini membenarkan, karena di sini ada banyak kesalahpahaman. Benang merahnya kita di sini bukan saling menjatuhkan, tapi kita justru di sini saling mendukung. Ini dari tadi Pak Hari ini salah paham ini. Pak Hari di kolom chat ini salah paham. Kita tidak menjatuhkan sesamanya. Justru Pak Gajah Mada itu membenarkan kesalahan kita. Saya juga membenarkan kesalahan orang lain. Dan Pak Robert juga membenarkan. Jadi kita saling membenarkan, kita saling mensupport, kita tidak menjatuhkan. Jadi Pak Hari ini jangan asal ngomong kalau nggak tahu masalah. Ya, jadi harus pahami dulu nih Pak Hari, sudah saya katakan kita ini demokrasi di sini. Ya ini oke lanjut. Ini ada siapa nih? Ini Pak Gajah Mada mau ngomong nggak nih? Ya, justru saya yang tadi mau ngomong, tapi kan dipotong ya. Ya, jadi gini ya. Jadi pada dasarnya gini ya. Saya suka channel ini ya. Itulah sebabnya saya kritik keakuratan data kalau mau disampaikan di channel ini. Kalaupun salah, sebaiknya segera dikoreksi. Ya, kayak tadi Robert Pamengkang. Ya, Robert Pamengkang merujuk misalnya soal Johnny Lumintang. Itu bukan di era Gus Dur, nggak relevan lagi. Kalau dikatakan itu dikaitkan dengan Sudi Silalahi, ya, yang sama-sama menjabat sebagai Pangkostrat, ya.
Nah, sementara sebelumnya ya bahwa saya sudah bicara 2 tahun, itu Paul Jang tuh. Saya udah bicarakan di channel ini 2 tahun yang lalu. Sementara saya baru dengar bahwa namanya disebut. Itulah yang namanya Jaya Suparman. Begitu saya langsung ada perasaan sangat ingin tahu ya terhadap Jaya Suparman itu. Kok bisa Jaya Suparman meloloskan, artinya melanggar perintah Gus Dur supaya jangan meloloskan Panglima Laskar Jihad dengan 3.000 anak buahnya. Ternyata dia tidak menjabat. Nah, jadi yang menjabat adalah supaya jelas itu siapa yang bertanggung jawab. Jadi kalau setiap ngomong tuh sebaiknya semakin akurat ya. Jadi kalau dari sisi bahwa dia terlibat dalam dan patut dicurigai dan sangat disayangkan kalau terlibat dalam misalnya horizontal itu ya seperti di Myanmar atau di Thailand di mana kudeta itu belasan kali itu di Thailand. Di Myanmar bahkan ibu-ibu yang harus nyusuin anaknya dulu, setelah itu pegang senjata. Itu nggak benar militer segitu karena kalian, nah itu yang keparat itu di situ malah militer Myanmar dan Thailand itu keparat. Kenapa kamu kudeta sampai belasan kali Perdana Menterinya? Kenapa kalian berperang dengan rakyatnya sendiri di Myanmar? Padahal itu agama Buddha tuh dua-duanya tuh. Thailand dan Myanmar itu agama Buddha. Jadi nggak benar tuh karakter value-nya ya. Kalau dilihat dari sisi militer. Tetapi betul saya setuju kalau militer di Indonesia juga patut dicurigai dalam kerusuhan 98 misalnya. Jangan-jangan Prabowo terlibat juga. Nah, kalau Prabowo dikatakan terlibat, tapi kan sebelumnya dia pernah menjadi cawapresnya Megawati. Ada berapa presiden sebelum sekarang? Yaitu Jokowi, di sana juga ada SBY, di sana juga ada Megawati, dan ada Gus Dur. Kalau Prabowo ya terlibat dalam kerusuhan 98, harusnya di keempat presiden itu dihukum. Bahkan dia tidak punya kesempatan untuk menjadi cawapresnya Megawati. Jangan karena sekarang dia punya, karena setiap pemilu Prabowo mencalonkan ya diri ya, sehingga selalu isu itu timbul. Sehingga apa yang dilakukan oleh Budiman Sujatmiko yang jengkel karena kejahatan HAM sebutlah dipolitisir untuk hanya di era pencapresan, akhirnya dia pindah ke Prabowo. Sama seperti saya. Jadi kalau sekarang Prabowo dikaitkan dengan kerusuhan 98 ya, saya tidak melihat seperti itu. Itu adalah tanggung jawab Presiden Jokowi, Presiden SBY, Presiden Megawati, dan Presiden Gus Dur untuk menghukumnya. Dan Prabowo sudah menerima hukuman salah satunya dipecat. Dia tidak bisa melanjutkan, padahal dia belum pensiun. Tetapi dia dipecat. Sekarang saya mendukung Prabowo. Ya, mungkin kansnya besar. Karena saya dengar juga Megawati sudah bertemu Prabowo. Jangan Ganjar jadi wakilnya Prabowo. Ya. Nah, yang saya kritik tadi ya terhadap Juragan Alexis, Mas Juragan Alexis, karena kan masih muda. Saya senang Anda memberikan banyak kontribusi di channel ini, ya, memberikan istilahnya wawasan yang lain lah. Karena kan dari Amerika suaranya, sekolah juga dari sana. Mungkin ada yang saya ini, tapi kalau bicara yang saya terlewat gitu. Tapi kalau bicara tadi, entah itu IMF, entah itu pernyataan bahwa Soeharto kenapa tidak bisa menstabilkan ekonomi, itu salah semua. Kalau menurut saya, termasuk dokumen CIA yang dibocorkan juga salah kalau dikaitkan dengan Prabowo. Nah, saya ulangi karena itu penting. Dokumen CIA adalah pengakuan dosa. Saya tidak hanya membaca di Indonesia saja, tetapi berita di luar negeri juga. Memang sudah ada kritik pemerintah Amerika, janganlah terlalu dalam sehingga menjatuhkan rejim. Ya, jangan kritik aja, tapi rejimnya jangan dijatuhkan. Ya. Nah, kecuali dia jadi teroris seperti misalnya Osama bin Laden dikejar kemanapun terus sampai dihukum mati. Pas ke Amerika kirim pasukan SEAL, dia dibunuh di Pakistan. Jadi kan Pakistan kan punya kedaulatan. Ya, Amerika tuh mampu seperti itu. Bodoh amat sama kedaulatan siapapun. Kalau itu teroris, gua bunuh.
Tapi kalau bicara dokumen CIA, tidak ada hubungan dengan Prabowo. Ya. Oke, Pak. Itu memang kerjaan Amerika seperti itu memang. Gitu. Bentar, Ada, ya. saya coba yang Bentar, tadi. sebentar, Pak Robert. Ini kita kasih ruang untuk Prawira dulu, Pak.